toko kue, bisnis, oleh-oleh. Asumsi saya strateginya saat ini fokusnya masih untuk mencari pelanggan baru misalnya ya. Berarti dia harus masih ada cari pelanggan, lalu asumsinya saya lagi adalah strateginya dia harus mulai let's say menstandarisasi proses gitu ya, supaya outputnya ini betul-betul bisa standar dan kualitasnya terjaga. Misalkan seperti itu. Maka kita akan lihat untuk dia bisa menarik konsumen baru, ya berarti dia butuh fungsi apa? Jadi dalam membuat struktur organisasi, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah strategi dan juga proses bisnis di usaha kita. Ketika kita sudah tahu dua hal ini, maka kita jadi bisa menentukan fungsi apa yang dibutuhkan di perusahaan atau usaha kita. Langsung aja contoh ya, karena ini yang nanya adalah toko kue. Saya cek lagi. Dan oleh-oleh ya. Jadi dia saat ini punya tim produksi ada 5 orang, tim kasir 3 orang dan seterusnya. Nah, pertama saya pakai asumsi dulu karena saya nggak sempat untuk bertanya kepada yang bertanya ini. Jadi saya pakai asumsi. Toko kue, bisnis, oleh-oleh. Asumsi saya strateginya saat ini fokusnya masih untuk mencari pelanggan baru misalnya ya. Berarti dia harus masih ada cari pelanggan, lalu asumsinya saya lagi adalah strateginya dia harus mulai let's say menstandarisasi proses gitu ya, supaya outputnya ini betul-betul bisa standar dan kualitasnya terjaga. Misalkan seperti itu. Maka kita akan lihat untuk dia bisa menarik konsumen baru, ya berarti dia butuh fungsi apa? Satu, yang paling gampang, fungsi jualan. Ya, pertanyaannya adalah jualan ya, strateginya itu mau pakai apa? Pakai digital marketing atau masih tradisional? Misalnya dia jualannya pakai digital marketing, berarti fungsi jualannya ini bisa kita lebih spesifikkan, butuh fungsi jualan lewat internet, right? Ya, internet. Nah, jadi ada fungsi orang yang bisa untuk jualan lewat internet. Oke. Lalu, tadi yang kedua, misalkan strateginya dia adalah ingin membuat kualitas dari produknya ini konsisten. Berarti kira-kira butuh fungsi apa supaya menjaga kualitas produknya ini konsisten? Betul, ya. Bisa saja fungsinya adalah fungsi production quality atau product quality misalnya ya. Fungsi quality, menjaga quality dari production. Oke. Ya. Nah, contoh ini dua ini dulu aja. Dari strategi kita turunin ke struktur. Berarti di sini berarti akan ada di strukturnya apa? Ya, betul. Yaitu adalah digital marketing. Ya. Clear. Digital marketingnya kita lihat lagi fungsinya ini lebih ke awareness ya, supaya orang tahu atau langsung ke conversion, orang beli langsung. Misalkan karena ini tahap awal lebih ke awareness, ya udah berarti digital marketingnya ini yang kita akan cari nanti di strukturnya itu mungkin mulai dari ngurusin IG-nya, kalaupun ngurusin ads ya, itu mungkin tujuannya awareness dan sebagainya. Oke. Nah, untuk quality production biasanya kita sebut berarti nama jabatannya atau fungsinya bisa aja jadi production atau product head misalnya atau manager lah. Oke. Harus ada nih satu orang yang in charge untuk quality dari produk tersebut. Oke. Nah, ini contoh menurunkan strategi ke struktur organisasi. Artinya kita udah punya ada dua fungsi ini yang dibutuhkan. Oke. Sekarang kita masuk ke proses. Kalau kita jualan oleh-oleh atau sebagai toko kue, berarti prosesnya kan sebetulnya kalau saya sederhanakan saja ya. Jadi kita bikin kue, gampangnya gitu ya. Atau apa? Bisa juga kita beli barang kan dari tempat lain. Oke. Jadi antara bikin atau beli, lalu apa? Lalu kita storage. Storage itu apa ya? Kita simpan ya, kita simpan. Lalu setelah itu mulai kita tata
kita tata di mana layoutnya dan segala macam, masukin ke store, lalu kita jual ini macam-macam nih. Ada jual di toko, ada jual online, betul ya? Karena tadi kan kita strateginya ada jualan lewat internet. Karena ini video YouTube, jadi saya nggak mau masuk terlalu dalam. Saya hanya kasih contoh aja. Tentu prosesnya masih ada yang lain lagi. Nah, contoh. Kita lihat aja dari sini nih. Kalau di proses ini ada bikin produk, misalkan bikin kuenya, bikin makanannya dan sebagainya, atau bikin kerajinan untuk oleh-olehnya, maka di sini harus ada fungsi untuk production. Harus ada fungsi production, di mana bisa aja ada dua fungsinya. Ada dia memproduce barang-barang itu tepat waktu sesuai dengan target produksinya dan menjaga kualitasnya, ya. Jadi ini udah pasti ada si production. Kalau dia beli, berarti harus ada yang namanya fungsi procurement misalnya. Procurement, fungsi atau purchasing, ya, fungsinya itu karena tujuannya dia adalah cari barang kan, cari barang-barang yang oke untuk dijual, yang kira-kira bakal laku dengan harga yang bagus. Nah, itu fungsi purchasing tuh biasanya atau procurement, ya. Nah, maka dari sini, dari proses ini kita udah bisa lihat, oh ada dua fungsi nih yang harus ada di struktur organisasi kita, oke. Nah, yang berikutnya lagi kita lihat nih, ada gudang kan, ada gudang. Berarti harus ada fungsi orang yang menjaga gudang, ya, orang yang menjaga gudang. Jadi misalkan kita sebut warehouse, ya, fungsinya dulu nih. Nanti jabatannya bisa manager, bisa lead, bisa anak magang juga bisa. Tapi yang penting fungsinya adalah warehouse. Tugasnya untuk mengkontrol barang masuk dan barang keluar dan menjaga barang biar nggak rusak dan sebagainya. Nah, setelah itu ada ditata nih di toko, habis itu dijual. Nah, ini kan fungsinya siapa nih? Berarti bisa aja nih fungsinya store manager. Oke, jadi bisa aja nih store manager punya fungsi untuk menata layoutnya supaya bersih, menarik, penjual, masukin harga dan sebagainya. Oke. Tentu di bawah store manager ini ada fungsi lainnya, yaitu fungsi-fungsi orang yang menjual, fungsi kasir, dan sebagainya kan. Jadi di bawah store manager ini bisa aja ada kasir, ada sales, dan sebagainya. Di luar dari store manager juga ada orang yang jual online, berarti tadi ini ada fungsi digital marketing. Dan seterusnya. Jadi kelihatan kan, saya akan hapus ini. Ya, saya akan gambarkan kira-kira jadi strukturnya seperti apa nih. Ini dekat aja. Production manager, ada purchasing manager, ada store manager, ada digital marketing, mesti beli lagi nih, kasir tadi, apa lagi, ada sales ya, toko, ada tim produksi. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan secara sederhana, kurang lebih ini adalah strukturnya, di mana mungkin mereka akan, ini semua akan report ke CEO gitu ya, atau business owner. Karena ini kan ceritanya toko kue yang masih belum besar sekali ya. Jadi masih baru nih. Jadi CEO-nya akan di bawahnya ada production manager yang membawahi tim produksi, lalu purchasing manager, store manager, dan digital marketing. Di bawah store manager ada kasir dan ada sales. Kenapa seperti ini ya? Karena karena kasir dan sales fungsi utamanya adalah untuk menopang atau mendukung store manager. Sementara store manager dan digital marketing ini
adalah dua fungsi yang cukup berbeda ya. Tanggung jawabnya, KPI-nya juga nanti pasti akan berbeda tuh. Nah, by the way, ini namanya manager digital marketing, mungkin di manager. Sebenarnya itu tergantung nanti level orangnya. Yang penting sekarang adalah nama fungsinya ada. Jadi kalau ini dihapus, jadi ya fungsi production, fungsi purchasing, fungsi store, dan fungsi digital marketing. Tergantung nanti dapat orangnya di level mana gitu ya. Lalu yang terakhir yang harus diingat adalah kalau kita bisnisnya masih baru gitu ya, atau masih baru berkembang, fungsi-fungsi ini tetap harus kita tulis, tapi mungkin orangnya masih merangkap. Contoh, bisa aja ada nih tim produksi yang juga dia suka jaga toko, boleh nggak? Boleh, ya boleh. Jadi tim produksi ini ada namanya si Abi misalnya gitu, tapi si Abi juga ada di sini, boleh. Atau Kak, saya CEO, nama saya Sam gitu ya, saya Sam nih Kak, tapi saya juga yang beli produk untuk dijual lagi. Berarti si Sam ini masih ada fungsinya sebagai purchasing. Gini nih boleh nih, ya. Tapi tetap harus ditulis kotak-kotaknya supaya di kepala kita dan teman-teman yang lain, tim-tim kita yang lain itu jelas pembagian kerjanya. Jadi saya bisa bilang, saya Sam yang sebagai purchasing ya sekarang meetingnya gitu. Atau Abi juga bisa kita bilang, Abi kamu melakukan ini sebagai tim sales di store ya. Atau Abi kamu melakukan ini sebagai kamu tim produksi ya. Tentu KPI-nya nanti harus di-combine supaya fair buat si Abi ini. Ya. Ini dia contohnya. Tentu ini tidak lengkap karena kita lebih baik kalau mau bikin struktur organisasi ya kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin struktur organisasi, konsultasi dengan saya dan tim, teman-teman bisa hubungin di deskripsi di somewhere di YouTube ini, atau connect sama kita di sosial media kita, ada @fprojecthr, sosial media saya Samuel Amarta. Jangan lupa nyalain notifikasi dan subscribe supaya dapat ilmu-ilmu seputar HR, leadership, growth mindset, dan soft skills lainnya. So, thank you, semoga membantu, dan jangan malu-malu untuk bertanya. #tanya Kak Sam.